Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Di Senin malam ini saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan topik yang kita bahas di malam hari ini sangat menarik Smart Listeners, tentang peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum saya perkenalkan narasumber yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini, kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan kali ini lewat YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang streaming di sana, dan Anda juga mungkin boleh memberikan pendapat di WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi, topik kita adalah peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan telah bergabung bersama kami ada Mas Rakyan Gilar Givarula, Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rakyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Willy. Gimana kabarnya, Mas Willy? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas Rakyan? Alhamdulillah baik-baik. Semoga luar biasa terus kita, Mas. Luar biasa, terima kasih telah bergabung bersama kami, dan semangat sekali kami undang Anda untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang streaming dan Anda mendengarkan kami di 6 kota, juga kami ucapkan selamat mendengarkan. Nah, di bulan Oktober ini, Mas Rakyan, adalah waktu yang sangat spesial ya, bagi industri jasa keuangan, karena kita tengah merayakan bulan inklusi keuangan, Smart Listeners. Sebenarnya apa saja sih bulan inklusi keuangan ini, dan apakah OJK punya inisiatif khusus untuk mendorong pemanfaatan produk-produk keuangan syariah selama perayaan ini, Mas? Jadi, Mas Willy, bulan inklusi keuangan atau kita biasanya singkat dengan BIK, ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh OJK bersama dengan PUJK juga, yang sudah dimulai dari lama, Mas Willy, dari 2016. Jadi adalah kerjasama antara OJK, kemudian kementerian lembaga, dan utamanya adalah industri jasa keuangan yang memiliki tujuan yang pertama adalah peningkatan pemahaman, yang kedua adalah peningkatan akses keuangan dan penggunaan produk dan jasa dari industri jasa keuangan itu sendiri. Jadi di BIK ini ada banyak sekali program, namun salah satunya yang kami ingin sebutkan adalah Financial Expo, atau biasa kita singkat FinExpo. Nah, di syariah kita punya Syariah Financial Fair atau Syafif disebutnya di tahun 2024 ini. Nah, kemarin kita sudah lakukan, Mas Willy, di 2024 itu adalah di Balikpapan. Jadi di Balikpapan tanggal 3 sampai 6 Oktober kemarin kita lakukan Syafif, di mana di dalam Syafif ini seluruh industri jasa keuangan syariah dimulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, kemudian multi-finance, kemudian financial technology atau fintech, itu semuanya gabung di Syafif untuk kemudian kita agak spesial juga karena memang biasanya Syafif itu di Pulau Jawa. Baru kali ini kita lakukan di luar Jawa, yaitu di kota Balikpapan. Dan alhamdulillah di Syafif 2024 ini banyak sekali program, Mas Willy, dan mungkin sekaligus saja kita sebutkan ya bahwa ternyata di luar Pulau Jawa, Mas Willy, itu pengunjungnya lebih banyak dibandingkan Pulau Jawa. Jadi kemarin kami di Yogyakarta, itu pengunjung di Balikpapan itu dalam waktu kurang lebih sekitar 4 hari, itu ternyata kunjungannya sampai 13.000 kunjungan di Syafif ini dengan nilai transaksi mencapai 1,8 miliar. Nah, tujuan Syafif ini memang seperti tadi disebutkan bahwa tujuan Syafif adalah untuk kemudian mengenalkan keuangan syariah kepada masyarakat, dan syukur-syukur masyarakat mengenal dan kemudian mau menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Karena memang posisinya saat ini kita dibandingkan SNLIK tahun 2022, inklusi kita ini bergerak tidak terlalu jauh. Meningkat memang, Mas Willy. Jadi dari 2022 itu sekitar 12,12%, sekarang 12,88%. Oleh karena itu, banyak sekali memang di bulan Oktober terutama, yaitu di bulan inklusi keuangan, kegiatan-kegiatan untuk membuka akses keuangan dan kemudian untuk mendorong industri jasa keuangan untuk kemudian meramaikan dengan berbagai macam promo. Nah,
kegiatan BIK ini Mas Willy itu dilakukan tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di Balikpapan saja, tapi juga termasuk di seluruh kantor OJK di daerah. Jadi ada 35 kantor, semua melakukan kegiatan dan kami mencatat nih ada 157 kegiatan di bulan Wow. Oktober ini. Dan jumlah kegiatan itu ini masih bisa bertambah terus karena kan sekarang masih di pertengahan bulan lah ya, akhir-akhir bulan tapi masih belum selesai gitu. Jadi ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Untuk syariah sendiri banyak sekali program di bulan BIK ini. Kita punya EPIX, Ekosistem Pondok Pesantren Keuangan Inklusif. Kemudian kita juga ada product matching, ada berbagai macam talk show, ada berbagai macam kompetisi. Kemudian juga ada berbagai macam program-program lainnya dan terutama ini besok nih kita di tanggal 22 ini ada Hari Santri Nasional. Nah, ini juga akan beberapa KOJK akan merayakan puncak bulan inklusi keuangan bersamaan dengan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2024. Gitu Mas Willy. Jadi kegiatannya memang sudah mulai berlangsung dan sambutan dari masyarakat juga sudah cukup banyak ya Mas ya, antusias menyambut bulan inklusi keuangan syariah ini. Dan dilaksanakannya di seluruh Indonesia yang memiliki kantor cabang OJK ya Mas Rakyan. Ya betul, jadi ada 35 kantor OJK, di kantor OJK itu kemudian diorkestrasi dengan PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan syariah, dan kemudian akhirnya kita rangkum melalui berbagai macam kegiatan, dan pasti nanti akan dimanfaatkan juga salah satu momentum baik nih untuk keuangan syariah adalah Hari Santri Nasional di tanggal 22 Oktober 2024. Ya, tujuannya tadi sudah dijelaskan sekilas ya. Salah satunya adalah memperkenalkan, kemudian supaya masyarakat juga mendalami dan menggunakan produk keuangan syariah. Mungkin bisa kasih sedikit gambaran nih Mas Rakyan, saat ini gimana sih masyarakat terhadap keuangan syariah kalau dilihat? Jadi kalau kita melihat dari perkembangan keuangan syariah sebenarnya cukup baik Mas Willy, terutama dari sisi literasi. Literasi kita meningkat cukup signifikan. Dari tahun 2022 itu sekitar 9,14%, kemudian meningkat menjadi 39,11% di tahun 2024. Nah ini cukup signifikan. Tapi memang yang menjadi catatan adalah dari sisi inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini berarti kita berbicara bagaimana masyarakat menggunakan atau memakai produk dan jasa keuangan syariah. Nah, inklusi keuangan dari 2022 itu adalah sebesar 12,12%. Sementara di tahun 2024 ini posisinya adalah 12,88, sehingga hanya sekitar 0,70 sekian persen lah bergeraknya. Oleh karena itu memang ada beberapa tantangan memang yang dialami untuk PUJK Syariah. Yang pertama, pemahaman masyarakat berkaitan dengan keuangan syariah yang perlu terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuka akses keuangan syariah. Ini PR bagi kita bersama, tidak hanya industri saja, untuk kemudian bisa menjangkau masyarakat-masyarakat secara lebih luas, gitu, masyarakat Indonesia secara lebih luas. Tapi angka kecil ini tidak boleh membuat kita pesimis, Mas Willy. Kita harus terus optimis. Nilai 12,88% itu menunjukkan ruang penyempurnaan dan perbaikan yang cukup besar bagi kita untuk terus mengembangkan industri jasa keuangan syariah. Ya, pertumbuhan yang positif dan terus bertumbuh ya. Dan mungkin juga dari masyarakat yang mendengarkan kita di 6 kota di malam hari ini atau dimanapun Anda berada, mungkin sudah mulai menggunakan keuangan syariah atau akan menggunakan ya, dan ini adalah satu hal yang sangat positif. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami lewat YouTube channel Smart FM dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama dengan Mas Rakian Gilar Gifarula. Baik, nah kalau membahas soal kolaborasi dan sinergi, tentu menjadi kunci suksesnya berbagai program yang ada saat ini. Bagaimana pandangan dari OJK tentang pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholders ya, Mas Rakian, dalam mendorong inklusi keuangan? Ya, jadi memang kami menyadari, Mas Willy, OJK ini tidak bisa sendirian. Apalagi untuk menggarap sesuatu yang besar dan strategik seperti keuangan syariah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar stakeholders itu perlu dan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan PUJK Syariah maupun mitra-mitra lainnya untuk melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah sampai ke pelosok daerah. Kita tidak bicara di kota saja, karena memang disparitas antara kota dan desa ini cukup jauh. Oleh karena itu, kita butuh yang dinamakan pentahelix, Mas Willy. Jadi pentahelix itu ada 5 pihak setidaknya, itu pemerintah regulator, kemudian komunitas atau masyarakat, kemudian akademisi, kemudian lembaga jasa keuangan syariah, dan terutama media juga. Jadi memang ini semua stakeholders dari pentahelix ini diharapkan dapat kemudian berkolaborasi dan bersinergi, kita merumuskan bersama-sama gerakan ini, atau kita kemudian mengembangkan keuangan syariah melalui berbagai macam area begitu ya. Misalnya regulator menetapkan arah kebijakan, kemudian akademisi melakukan penelitian pengembangan, kemudian media paling penting juga adalah membangun perspektif positif dari masyarakat berkaitan dengan keuangan syariah. Nah, pengembangan sinergi ini kami sudah menuangkannya memang beberapa dari strategi pengembangan literasi inklusi keuangan syariah. OJK sendiri memasukkan dukungan dan aliansi strategis ini menjadi salah satu pilar dalam penetapan strategi atau kebijakan ke depan. Jadi memang kami bekerja sama misalnya dengan Dewan Syariah Nasional MUI, kemudian juga melakukan beberapa MOU dengan beberapa lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga dengan beberapa media, dan itu utamanya semua dirangkum. Nah sekarang Mas Willy mungkin sekaligus saya sampaikan, kemarin 22 Agustus 2024 itu kita meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Itu bersama dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Nah, Gencarkan ini adalah salah satu bentuk nyata dari kolaborasi dan sinergi masuk dengan PUJK Syariah, termasuk PUJK yang lain juga, di mana Gencarkan ini punya beberapa tujuan. Pertama adalah terselenggaranya literasi secara lebih masif dan merata. Kemudian yang kedua, itu adalah bagaimana kita kemudian mengorkestrasi seluruh literasi inklusi keuangan ini menjadi lebih terarah ke dalam beberapa segmen prioritas. Kita sebut 10 segmen sasaran prioritas yang sudah ditetapkan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Nah, itu yang kemudian kita tetapkan dan akhirnya kita bentuk ramu dalam suatu gerakan yang disebut dengan Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Ini menjadi salah satu bentuk gerakan nasional yang kemarin sudah diluncurkan bersama OJK dengan pemerintah dan industri jasa keuangan yang harapannya nanti ke depan dapat mengakselerasi, mempercepat, dan meratakan. Jadi ini masalah pemerataan literasi inklusi keuangan hingga ke pelosok desa. Mungkin itu, Mas Willy. Siapa saja target yang tadi disebutkan ada 10? Mungkin yang utama itu dari mana, Mas? Apa Gen Z atau mungkin dari kalangan pesantren atau siapa, Mas Rakyat? Jadi dalam penetapan sasaran prioritas kita biasanya based on survei nih Mas Willy. Yang menarik, salah satu yang di bawah dari tingkat literasi komposit atau nasional itu ternyata pelajar dan mahasiswa. Ini agak cukup menarik karena mereka sebenarnya adalah segmen-segmen yang harusnya terdidik ya, ibaratnya sudah punya pendidikan. Dan lebih menarik lagi kalau kita bicara berdasarkan range umur, range usia, salah satu yang di bawah adalah range usia 18 sampai 25 tahun. Nah, ini yang menjadi menarik dan ini akan menjadi salah satu sasaran prioritas. Jadi kalau kita sebutkan sasaran prioritasnya termasuk pelajar mahasiswa, termasuk pemuda di sana, ada karyawan, ada petani nelayan, penyandang disabilitas, UMKM, pekerja migran masuk, kemudian perempuan, dan kemudian masyarakat di 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Mungkin itu Mas Willy. Itu adalah sasaran prioritas yang akan digarap bersama dengan bendera Gencarkan ini, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Oke, nah OJK kan berkomitmen memperluas inklusi keuangan syariah dengan berbagai program yang memudahkan akses layanan syariah. Lalu apa saja nih Mas program-program inklusi keuangan syariah yang akan dilakukan OJK ke depannya?
Mungkin bisa dikasih bocoran ya, silakan. Ya, jadi memang untuk menyasar beberapa tadi kita punya banyak untuk literasi inklusi keuangan syariah. Kita sebutkan saja beberapa. Yang pertama EPIX. Ini adalah ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah. Nah ini kenapa kami menyasar pondok pesantren Mas Willy? Karena jumlah pondok pesantren based on data yang kami terima itu ada sekitar 94.900 sekian unit. Itu cukup banyak dengan jumlah peserta didik hingga 14 juta, dengan jumlah tenaga didik juga tidak kurang dari 1,2 juta. Jadi ini yang kemudian kami sasar, di mana pondok pesantren ini tidak hanya pondok pesantrennya saja, termasuk masjid, termasuk UMKM di sekitarnya, dan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Dengan harapan ini menjadi multiplier effect juga untuk kemudian bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Jadi pondok pesantren sebagai sentral akses keuangan masyarakat di sekitar pondok pesantren itu. Kemudian ada juga untuk UMKM, kita punya FEBIS, Forum Edukasi dan Temu Bisnis, di mana program ini seperti bisnis matching Mas Willy, yang kemudian antara pelaku UMKM kita pertemukan dengan PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan, dan di sana ada sesi sosialisasi juga, ada workshop juga, sehingga diharapkan setelah melalui FEBIS ini antara pelaku UMKM dan PUJK syariah itu bisa bertemu dan kemudian terjadilah inklusi keuangan maupun akses keuangan. Yang terakhir kami juga ikut terlibat dalam Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang akan ada nanti di GI Expo di Jakarta. Mungkin itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ke depannya ya, yang sangat baik dan luar biasa. Nah, kalau inklusi keuangan itu kan memang berperan penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lantas seperti apa peran inklusi keuangan dalam hal ini? Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Mas Rakan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat itu seperti apa? Jadi kalau kita bicara inklusi keuangan itu, kita bicara mampu mengakses produk dan jasanya. Jadi bagaimana menggunakannya. Sebenarnya ini kita ada piramida, di mana piramida ini ada 4 level Mas Willy. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga. Yang pertama, yang paling utama adalah literasi. Jadi sebelum menggunakan kita perlu tahu dulu, memahami manfaat dan risiko, hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, baru ini adalah inklusi keuangan. Setelah tahu, kita kemudian menggunakan produk jasa keuangan itu. Dengan pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang cukup, maka akan terjadi pemberdayaan finansial. Pemberdayaan finansial ini di mana penggunaan seluruh manfaatnya itu optimal untuk kemudian kesejahteraan. Pengelolaan keuangannya optimal, penggunaannya optimal, dan produk-produk yang digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, karena ini semua terjadi dengan pemahaman yang cukup, maka otomatis tercapailah financial well-being atau kesejahteraan sosial. Karena masyarakat menjadi punya alat investasi untuk beragam kebutuhan, misalnya ada kebutuhan mendadak, mereka sudah menyisihkan dengan produk tertentu. Ada yang tujuan investasi jangka pendek, mereka sudah punya produk-produknya. Ada yang tujuan untuk investasi jangka panjang, misalnya dana pensiun dan lain sebagainya, sudah memiliki, sehingga sepanjang siklus hidup kita dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang mumpuni, kita bisa mencapai kesejahteraan sosial tadi, Mas Willy. Baik, semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini. Smart Listeners, untuk Anda semua, sekali lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan Mas Rakyan Gilar Gifarula, Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK. Dan kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Nah, salah satu cara inklusi keuangan syariah itu juga bisa mendorong kesejahteraan masyarakat seperti yang tadi dijelaskan ya, adalah lewat penyaluran pembiayaan. Nah, ini menarik nih. Apa saja yang perlu masyarakat ketahui, Mas Rakyan, untuk bisa memanfaatkan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan syariah? Ya, jadi memang untuk lembaga jasa keuangan syariah terkait dengan pembiayaan khususnya Mas Willy itu ada berbagai macam pilihan media atau PUJK atau industri jasa keuangan syariah. Kita sebut saja perbankan, ini yang paling umum, perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, mohon maaf, dan kemudian bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Nah, dari industri perbankan ini memang biasanya bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan multiguna atau pembiayaan produktif dan lain sebagainya. Di sisi lain ada juga pegadaian syariah. Kemudian kita juga tahu multi finance syariah juga ada di sana untuk pembiayaan misalnya kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Lengkap juga ada modal ventura syariah, mungkin juga Bapak Ibu sempat mengetahui ada fintech syariah juga sebenarnya yang platform digital. Kemudian juga kita tahu ada LKM disebut Baitul Mal Tamwil, BMT. Nah, ini juga adalah badan yang kemudian mengkhususkan dirinya untuk pembiayaan yang mikro maupun ultra mikro. Kemudian kita juga kenal ada perusahaan misalnya PNM Syariah atau Permodalan Nasional Madani yang juga menyasar segmen-segmen ultra mikro. Ada hal baru sebenarnya atau sebuah mekanisme baru dalam mendapatkan pembiayaan, Mas Willy, itu adalah melalui securities crowdfunding syariah.
Jadi ini SCF kita sebutnya, SCF Syariah, di mana metodenya ini adalah pengumpulan dana, skemanya itu seperti patungan untuk UMKM yang dia platform digital, dan di mana dia akan mempertemukan investor dan UMKM-nya di platform digital itu. Nah ini kami harapkan memang dengan berbagai pilihan ini termasuk SCF ya, karena SCF ini biasanya tidak ada kewajiban untuk agunan, kemudian dia bisa mudah diakses, kemudian memang ini bukan salah satu solusi baru, karena memang untuk perbankan kan rata-rata ada beberapa kriteria yang mungkin bisa kemudian mengakses dari sisi securities crowdfunding syariah atau SCF syariah ini, Mas Willy. Nah, tapi memang perlu diperhatikan beberapa hal seperti elemen-elemen lain yang perlu masyarakat ketahui soal pembiayaan seperti 5C misalnya seperti itu, Mas Willy. Itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ya, 5C itu apa saja, Mas? Jadi 5C ini adalah biasanya, Mas Willy, adalah ukuran untuk melihat atau mengukur seberapa ibaratnya seberapa mampu si debitur ini untuk mendapatkan akses pembiayaan. Nah, 5C ini satu karakter. Jadi karakter ini bagaimana nanti akan diakses. Jadi misalnya Bapak Ibu atau masyarakat teman-teman semua ini ingin melakukan pembiayaan, bank akan mengakses karakter kita seperti apa, perilaku pembayarannya seperti apa. Kemudian yang kedua capacity. Capacity, C yang kedua nih capacity, ini mengukur bagaimana kemampuan untuk mendapatkan pendapatan di saat ini dan ke depan. Jadi nanti akan dihitung, akan dianalisa. Ketiga adalah kolateral. Kolateral biasanya bahasa operasional sehari-harinya adalah agunan. Nah ini akan diukur juga agunannya bagaimana bisa mengcover pembiayaan yang akan diberikan. Keempat adalah capital. Capital ini terkait dengan kecukupan modal yang kita punya saat ini. Kemudian ada lagi kondisi of economy. Itu C yang kelima. Jadi C yang kelima ini bagaimana pengaruh kondisi ekonomi saat ini terhadap misalnya kita punya bisnis. Nah bisnis ini terpengaruh tidak oleh kondisi ekonomi. Nah di sisi sini mungkin saya ingin juga menekankan khususnya karakter. Ukuran karakter itu biasanya melalui SLIK namanya. Jadi ada OJK checking, Mas Willy. Dulu mungkin terkenal BI checking, ini sekarang ada OJK checking, di mana sistem layanan informasi keuangan. Nah, biasanya di situ bank itu juga akan melihat bahwa apakah kita punya sejarah atau track record dalam pembiayaan dengan kualitas yang relatif kurang baik, misalnya atau non-performing financing atau macet. Nah, itu juga harus biasanya dilihat, itu menentukan karakter. Nah, oleh karena itu kami menghimbau untuk masyarakat coba deh cek secara berkala. Jadi tidak hanya mengecek gula darah saja, tidak ngecek tingkat kolesterol saja, juga ceklah tingkat kesehatan keuangan kita. Jangan-jangan kita itu sudah masuk ke SLIK ini dan kemudian kolesterol kita tinggi atau kita macet nih keuangannya. Nah ini yang biasa jadi menjadi penghambat, Mas Willy. Kadang-kadang, nah ini juga rata-rata nih masyarakat perlu paham juga bahwa ketika kita meminjam di financial technology atau fintech gitu ya, atau pinjol online yang legal, itu biasanya itu akan masuk ke dalam SLIK ini. Nah masyarakat rata-rata pinjam terus lupa misalnya atau tidak membayar. Nah, itu biasanya akan masuk dan tercatat di SLIK, dan ke depannya ketika mereka ingin melakukan atau mengakses pembiayaan, terhambat karena ternyata ketika dicek, oh ini ada sandungan gitu bahwa pembiayaan yang kemarin sempat macet. Nah, ini kami himbau sekali lagi untuk kemudian teman-teman bisa Bapak Ibu sekalian, masyarakat semua itu ngecek secara berkala, dan ceknya mudah sebenarnya, Mas Willy. Jadi cek di SLIK ini bisa lewat kantor OJK yang ada di seluruh OJK, di kantor OJK, atau bisa melalui aplikasi iDepku namanya, atau online. Jadi ada www.idepku.ojk.go.id. Nah, nanti di sana bisa langsung mengakses, kemudian kita bisa memintakan hasil SLIK kita. Jadi kita semacam medical check up lah, atau ini financing check up untuk bagaimana kondisi pembiayaan kita atau kondisi portfolio pembiayaan yang kita miliki atau yang dulu-dulu pernah kita dapatkan begitu. SLIK berarti bisa dikatakan sama dengan BI checking, mirip atau gimana, Mas Rakian? Ya, jadi dulu BI checking itu ada namanya sekarang OJK checking atau SLIK ini. Jadi mirip memang. Nanti di situ di SLIK itu akan ada listnya, Mas Willy, list dari kita dan sejarah pembiayaan kita. Kalau orang yang sering meminjam biasanya panjang sekali tuh, sampai berlembar-lembar, bisa sampai puluhan lembar gitu. Cuma kalau memang kita tidak pernah meminjam, biasa hasilnya akan nihil begitu, Mas Willy.
Untuk menginputnya itu sebenarnya sangat mudah ya, tinggal buka saja di website ojk.go.id ya. Betul, Mas Willy. Jadi nanti bisa diakses melalui website ojk.go.id atau juga bisa datang langsung ke kantor OJK karena di kantor OJK itu ada pelayanan untuk permintaan SLIK ini, Mas Willy. Oke, nah tadi sempat dibahas juga soal produk-produk keuangan syariah yang sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk pengembangan usaha, bisnis yang produktif bisa dikatakan seperti itu. Nah, salah satunya adalah securities crowdfunding. Ini menarik ya, dan kalau dilihat di lapangan, Mas, banyak nggak sih mungkin masyarakat yang menggunakan fasilitas ini yang mungkin katanya dengan keuangan syariah, securities crowdfunding ini? Ya, jadi memang SCF ini masih relatif baru, Mas Willy, tapi perkembangannya cukup signifikan. Jadi kami memang melihat bahwa ini sepertinya apa namanya platform SCF ini cukup diminati karena memang ada beberapa hal yang dia memberikan akses lebih luas dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lebih tradisional begitu. Nah, ini karena misalnya dia tidak perlu adanya agunan, Mas Willy. Ini kadang-kadang kita menghambat Bapak Ibu atau yang pemilik UMKM yang tidak memiliki agunan yang memadai biasanya agak kesulitan mengakses. Nah, akhirnya ada beberapa alternatif termasuk SCF ini. Jadi memang SCF ini Mas Willy sekarang sudah mulai diminati khususnya untuk pelaku UMKM yang di level mikro ataupun ultra mikro atau yang di kecil. Karena dengan SCF ini kita karena patungan sifatnya jadi nanti juga biasanya ada beberapa syarat-syarat yang kemudian perlukan, tapi di SCF ini kemudian karena biasanya levelnya memang tidak terlalu besar jumlah pembiayaannya, nah itu bisa di waive untuk kewajiban agunannya begitu. Nah, untuk produk-produk lainnya, seperti apa gambarannya kepada masyarakat? Tadi sempat di-highlight sebetulnya ya, tapi yang saat ini tuh sebetulnya diminati oleh masyarakat dari keuangan syariah ini, Mas. Ya, biasanya memang kalau kita bicara segmen pembiayaan ini ada beberapa, Mas Willy. Ada konsumtif, ada produktif. Kalau Hmm. kita misalnya ke konsumtif terlebih dahulu, itu pembiayaannya biasanya sifatnya pembiayaan multiguna, gitu ya Mas Willy, KPR gitu ya. Kemudian hal-hal lain. Nah, itu yang konsumtif. Biasanya mereka konsumtif ini adalah tujuannya untuk konsumsi ataupun tujuannya untuk kepemilikan barang atau tanah atau hal-hal lainnya. Nah, di sisi lain, di sisi produktif, ini yang cukup beragam. Jadi untuk produktif sendiri sebenarnya lembaga jasa keuangan syariah sudah menyediakan berbagai produk dan jasa. Kita sebut saja misalnya di sisi pembiayaan ada soal kredit modal kerja, pembiayaan modal kerja, mohon maaf, ada pembiayaan produktif lainnya seperti pembiayaan investasi, kemudian juga di multi finance misalnya ada pembiayaan kendaraan bermotor untuk kegiatan produktif itu juga bisa. Kemudian juga misalnya di PNM, untuk PNM ini punya banyak sekali program-program yang menyasar kepada apa namanya segmen-segmen ultra mikro. Jadi kita ada segmen mikro, ada ultra mikro, di mana biasanya segmen ultra mikro ini relatif masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan akses keuangan, namun belum bankable misalnya disebutnya. Nah ini bisa melalui beberapa penyedia-penyedia seperti Permodalan Nasional Madani ini atau LKM-LKM Syariah. Kita juga punya program yang disebut dengan Bank Wakaf Mikro, di mana LKM Syariah ini juga menyasar di sisi segmen ultra mikro. Jadi memang kita tidak bisa lagi berbicara kondisi keuangan syariah yang dulu, Mas Willy, di mana kita punya gap yang cukup lebar dan besar antara produk keuangan syariah dengan produk keuangan yang konvensional. Saat ini hampir seluruhnya sudah bisa kita penuhi, bahkan dari sisi pegadaian, bahkan dari sisi kendaraan bermotor maupun ultramikro sudah ada produk dan jasa keuangan syariah. Sehingga memang sekarang adalah bagaimana masyarakat memahami terlebih dahulu produk-produk ini dan kemudian memanfaatkan dan mengoptimalkan. Kembali lagi Mas Willy ke yang tadi, untuk kesejahteraan finansial masyarakat di Indonesia ini. Gitu Mas. Sebetulnya sudah sangat lengkap ya dari jenis pembiayaan yang ada, bahkan yang ada di masyarakat tuh banyak banget pilihannya dengan beragam kemudahan antara keuangan konvensional dan syariah itu bisa dikatakan sudah tidak ada gap lagi semua listeners. Jadi sebetulnya Anda sudah bisa memanfaatkan fasilitas, kemudian juga kaitannya dengan pembiayaan, bahkan yang paling simpel adalah tabungan yang berkaitan dengan keuangan syariah. Nah, tantangannya seperti apa, Mas Rakyan, saat ini kalau membahas soal bagaimana mensosialisasikan atau memberikan literasi kepada masyarakat? Jadi memang ada beberapa tantangan. Yang pertama memang biasanya ada paradigma, tapi ini sebenarnya sudah agak
agak tidak terlalu banyak ya paradigma bahwa syariah hanya untuk umat muslim. Nah, ini yang pertama yang harus kita jelaskan dulu, karena sifat syariah itu adalah rahmatan lil alamin, kita sifat inklusif sehingga memang semuanya bisa memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah ini. Bahkan Mas Willy, banyak di beberapa unit usaha syariah itu pengguna dari keuangan syariah ini cukup beragam gitu. Tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tidak hanya dari golongan agama tertentu saja. Jadi ini memang itu yang pertama. Jadi memang bahwa produk jasa keuangan syariah ini adalah untuk semua. Kemudian yang kedua, memang tantangannya sekali lagi adalah dari sisi kondisi geografis Indonesia juga yang cukup beragam, yang hingga ke berbagai desa, ada 512 kabupaten, adalah puluhan ribu desa yang memang perlu kita pahamkan kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan keuangan syariah ini. Terkadang masyarakat menggunakan Mas Willy, tapi mungkin belum tahu begitu bahwa itu yang digunakan adalah keuangan syariah. Di sisi lain memang kami juga membutuhkan dukungan dari PUJK Syariah untuk kemudian bisa mengenalkan lebih untuk keuangan syariah ini dan kemudian menjelaskan seperti yang tadi kita jelaskan bahwa kebutuhan masyarakat dari kebutuhan sehari-hari mereka bisa dipenuhi melalui produk dan jasa keuangan syariah yang dimiliki saat ini. Jadi memang tantangannya cukup beragam Mas Willy, tapi sekali lagi kita ada program tadi yang disebut Gencarkan. Nah, harapannya dengan program ini kita saling bahu-membahu, saling membantu, saling berkolaborasi dan bersinergi untuk kemudian bagaimana memperjuangkan keuangan syariah ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, baik. Dan masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana. Topik kita sangat menarik di malam hari ini tentang bagaimana peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah dan kita masih membahas tentang peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita masuk di sesi terakhir, Anda yang mendengarkan kami di 6 kota radio Smart FM, Anda sedang mendengarkan Smart Syariah. Baik, nah kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, mungkin bisa dikasih gambaran kali ya Mas Rakyan ya, kaitannya juga dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan pembiayaan yang sebetulnya saat ini itu juga untuk keuangan syariah udah sangat mudah karena banyak juga bahkan hampir semua kali ya, keuangan syariah ini menggunakan digitalisasi sebagai medianya supaya masyarakat itu mudah mengakses. Silakan Mas Rakyan. Ya, jadi memang dengan berbagai macam kemudahan ini, dengan berbagai macam produk dan jasa keuangan syariah yang tadi kami sebutkan, memang sekarang adalah bagaimana kita memahamkan masyarakat tentang pertama keberadaan dan kedua bagaimana mengoptimalkannya. Jadi memang Mas Willy untuk pembiayaan sendiri jangan sampai yang pertama kita melakukan peminjaman atau mengakses pembiayaan tapi melebihi dari kemampuan kita. Itu yang pertama. Jadi jelaskan dulu kebutuhan kita apa. Kita perjelas dulu kebutuhan kita apa, kita rinci kebutuhannya berapa, kemudian kita ajukan baru akses keuangan. Kenapa Mas Willy? Karena apabila kita melebihi, khawatirnya dalam perjalanannya ini menjadi isu atau tantangan tersendiri buat Mas, Bapak, Ibu atau teman-teman semua begitu untuk kemudian mengembalikan pembiayaan yang tadi sudah diakses atau didapatkan begitu. Itu yang pertama. Jadi harus paham dulu tujuannya, harus dirinci dulu berapa jumlah yang dibutuhkan, kemudian baru kita lakukan pinjaman. Yang penting dan tidak kalah penting dan penting sekali itu adalah terkait dengan 2L. Sekali lagi kami ingin ingatkan ya. Pertama adalah legal, dan kedua adalah logis. Jadi yang pertama, pastikan pembiayaannya Bapak Ibu semua untuk mengakses itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang memang terdaftar dan berizin dari OJK dan diawasi oleh OJK. Jangan sampai kita melakukan akses pembiayaan karena semua serba digital sekarang Mas Willy, sehingga memang semua cepat sekali, dengan jempol saja kita sudah bisa dapat pembiayaan gitu. Zaman dulu kita harus datang ke kantor cabang, harus datang ke ini, tapi sekarang melalui jempol dan modal KTP saja sudah bisa. Artinya apa? Artinya pagar utama adalah dari diri kita sendiri. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi dalam melakukan akses pembiayaan, akseslah kepada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki izin terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sekali lagi banyak sekali isu-isu dan pemberitaan berkaitan dengan beberapa pinjol-pinjol ilegal yang kemudian akhirnya meresahkan begitu Mas Willy. Dan tidak kurang dari ribuan pinjol ilegal telah kami melalui Satgas pasti ya itu sudah dilakukan penutupan atau pemblokiran, tapi tetap saja sekali lagi bahwa pagar utama adalah bagaimana kita memahami produk pembiayaan itu dan paling penting juga dalam memahami apa yang kita butuhkan. Jadi pengenalan diri sendiri itu penting. Kemudian ketika mau mengakses kita lakukanlah sedikit quote in quote kepo lah. Kalau kepo untuk urusan ini boleh lah. Kita harus tahu secara detail produk-produk ataupun jasa keuangan yang ditawarkan begitu Mas Will. Oke, kita mengenali diri sendiri dan kita bisa mengakses keuangan tadi yang legal ya dan tentunya resmi dari pemerintah atau diakui oleh pemerintah, jangan yang ilegal karena
yang ilegal ini itu hampir sebagian besar ya Mas. Bisa dikatakan kan kalau yang legal itu mungkin untuk kebiayaan produktif bisa dimanfaatkan. Kalau ilegal ini rata-rata akhirnya membuat mereka jadi ekonomi malah makin down gitu. Malah bisa dikatakan terlilit dengan bunga yang sangat besar ya nggak sih Mas? Ya, jadi memang kalau kita bicara ilegal ini berarti kan mereka berjalan di luar ketentuan ya Mas Willy ya. Sehingga mereka memang terkadang semena-mena mengenakan beberapa margin atau tingkat bagi hasil atau kemudian administrasi yang luar biasa tinggi. Sehingga apa yang kita dapatkan itu sangat kecil sekali dengan kewajiban pengembalian yang luar biasa tinggi. Nah, biasanya hal ini kemudian akan memperberat kita, apalagi kita tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Biasanya mereka akan mengenakan lagi yang luar biasa dengan tata cara yang kurang beretika juga, Mas Willy. Kita sering dengar pinjol-pinjol ilegal itu melakukan penagihan yang dengan cara-cara yang kurang beretika, dengan cara-cara quote and quote meresahkan, bahkan mengincar dari berbagai macam kontak-kontak yang ada di nomor kita. Kenapa Mas Willy? Karena perbedaan mendasar salah satunya antara pinjol ilegal dengan fintech yang terdaftar itu adalah bagaimana mereka mengakses HP kita. Ini penting mungkin untuk teman-teman semua bahwa ketika kita bicara pinjol legal, mereka hanya aplikasi ini hanya boleh mengakses 3 hal saja Mas Willy. Kita bisa sebut camilan, kamera, microphone, location. Itu 3 saja. Jadi mereka tidak bisa melakukan akses kepada phone book kita, daftar kontak itu tidak bisa. Sementara kalau yang ilegal, begitu kita klik saja install dari aplikasi itu, biasanya mereka langsung merambah ke seluruh data-data yang ada di handphone kita. Ini yang agak berbahaya, sehingga memang jangan coba-coba untuk kemudian kita mendownload aplikasi pinjol ilegal. Jadi pastikan sebelum melakukan instalasi, sebelum kemudian menginstal aplikasi, itu adalah aplikasi dari financial technology atau fintech yang terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK. Ya, pokoknya Smarters apapun yang Anda pilih, jangan memilih yang ilegal atau tidak resmi, yang tentunya tidak mengikuti peraturan dari pemerintah dan OJK. Ya, pastikan yang resmi ya, baik itu keuangan syariah atau juga yang umum, Smart Listeners. Supaya kita juga kalau memilih keuangan syariah, kita juga tenang hatinya, kemudian mungkin bisa dikatakan penuh dengan keberkahan ya. Jadi ada yang mungkin saat ini masih belum menggunakan fasilitas keuangan syariah itu banyak sekali pilihannya. Anda bisa mungkin browsing-browsing dulu atau cek-cek dulu supaya Anda lebih kenal, lebih dekat seperti apa manfaat yang bisa Anda raih ya. Nah, kembali lagi ke bulan inklusi keuangan nih Mas. Mungkin bisa sebagai di closing kita pada malam hari ini bisa dikasih tahu lagi nih Smarters yang mendengarkan akan ada apa saja dan kegiatannya apa saja nih Mas. Silakan. Ya, jadi memang Mas Willy, smart listener semuanya, BIK atau Bulan Inklusi Keuangan ini momentum yang tepat nih untuk kita semua memahami dan terlibat dalam dunia keuangan. Karena memang di Bulan Inklusi Keuangan ini akan banyak promo, Mas Willy dan smart listener semua, promo dari seluruh perusahaan usaha jasa keuangan PUJK Syariah yang ada untuk kemudian mereka biasanya membuatkan promo-promo, jadi jangan dilewatkan promo ini, mari kita manfaatkan secara optimal, kita mengingat hak dan kewajiban kita, dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan. Karena memang kegiatan ini tidak hanya berpusat di Jakarta saja, tapi kegiatan BIK ini akan berlangsung di seluruh kantor OJK, di seluruh wilayah Indonesia. Jadi saat yang tepat, yang pertama mendapatkan pemahaman edukasi, kedua mendapatkan promo, agar kita bisa lebih sejahtera secara finansial di kedepannya. Sepanjang bulan Oktober ini ya Mas, di berbagai Ya, betul. Sepanjang bulan Oktober ini di berbagai daerah, terutama nanti di hari santri ini ada beberapa kantor OJK nih yang melakukan event-event puncak bulan inklusi keuangan Mas Willy. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu smart listener semua. apa kegiatannya kalau kaitan dengan Hari Santri Nasional? Jadi Hari Santri Nasional nanti akan ada berbagai macam program. Sebut saja contoh yang paling dekat ini misalnya di Palangkaraya Mas Willy. Di situ nanti kita akan ada kegiatan edukasi kepada para santri dan kemudian juga membawa PUJK Syariah ke tempatnya di venue itu untuk kemudian menawarkan berbagai macam produk dan jasa keuangan kepada masyarakat di Palangkaraya. Oke. Pesan-pesan kepada Smarters sekali lagi untuk meramaikan, mungkin boleh diundang sekali lagi Smarters yang mendengarkan kita di malam hari ini, Mas Rakian ya, yang mendengarkan boleh datang dan meramaikan bulan inklusi keuangan syariah. Silakan Mas sebagai closing statement.
Ya, jadi smart listener semua, Mas Willy, Bapak Ibu sekalian, mungkin bulan ini adalah bulan inklusi keuangan yang hanya ada 1 bulan dalam waktu 12 bulan ini, sehingga jangan pernah lewatkan promonya. Jadi silahkan datang ke seluruh cabang-cabang di PUJK, silakan ke cabang bank, cabang Pegadaian dan lain sebagainya untuk kita optimalkan, kita manfaatkan, dan datanglah ke berbagai kegiatan edukasi agar kita mendapatkan pemahaman terhadap penggunaan atau mengakses produk dan jasa keuangan syariah. Baik, terima kasih banyak Mas Rakir atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini memberikan banyak manfaat untuk semua smart listeners yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rakir. Kita Terima kasih banyak Mas Willy. Dan smart listeners, Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena videonya tersimpan rapi di sana. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya dalam Smart Syariah. Akhirnya saya Willy Darmawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.